Subbab 7.3 Simulasi. Simulasi adalah metode analisis kuantitatif yang serbaguna. Simulasi tidak hanya dapat digunakan untuk analisis as is, tetapi kekuatannya justru pada analisis what if atau bagaimana jika. Ide umum dari simulasi adalah sebagai berikut. Jalankan sejumlah besar contoh proses atau proses instance. Dari sini kita kumpulkan data kinerja, baik bisa berupa biaya, waktu, maupun penggunaan sumber daya. Dan dari data yang dikumpulkan, kita dapat menghitung statistik untuk mendapatkan gambaran tentang proses. Kita dapat menjalankan simulasi dengan beberapa langkah. Pertama, kita perlu memodelkan proses, lalu tentukan sebuah skenario simulasi. Lalu kita jalankan simulasi, analisis hasilnya, dan ulangi untuk skenario alternatif. Mari kita lihat bagaimana kita mendefinisikan skenario simulasi. Kita mulai dengan contoh proses penanganan kredit yang sudah kita ketahui bersama. Pertama, permohonan kredit diterima, kemudian diproses. Ini model yang kita lihat sebelumnya dengan loop yang tidak terstruktur, sehingga kita tidak bisa menganalisisnya dengan baik menggunakan analisis aliran. Juga tidak bisa dianalisis dengan teori antrian. Apa yang kita butuhkan sebagai elemen untuk menentukan skenario simulasi kita? Terlebih dahulu, kita membutuhkan waktu pemrosesan aktivitas. Ini bisa berupa nilai yang fix atau tetap, atau kita juga bisa menggunakan distribusi probabilitas. Kita mungkin ingin memodelkan suatu aktivitas dengan distribusi eksponensial yang sudah kita lihat sebelumnya. Misalnya dalam sistem antrian menggunakan parameter lambda. Aktivitas lain mungkin lebih masuk akal menggunakan distribusi normal, di mana kita mengetahui rata-rata dari pemrosesan dan terdapat penyimpangan dari rata-rata tersebut yang diukur dengan parameter standar deviasi. Jadi, kita memiliki 3 pilihan untuk menentukan distribusi probabilitas. Pada kasus yang sangat jarang, yaitu ketika waktu pemrosesan tetap. Ini bisa digunakan untuk mewakili tugas yang dilakukan oleh aplikasi perangkat lunak misalnya. Jika tugas dilakukan oleh manusia, maka distribusi ini tidak cocok. Dalam hal ini, kita mungkin bisa menggunakan distribusi normal, terutama untuk kasus di mana aktivitas tersebut berulang atau repetitif. Contoh, periksa kelengkapan aplikasi. Beberapa aktivitas bersifat kompleks, di mana lebih tepat menggunakan distribusi eksponensial. Contohnya, beberapa aplikasi sangat kompleks dan sulit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi ada pula aplikasi yang sangat mudah dinilai, sehingga hanya membutuhkan waktu yang singkat. Kita menyebut distribusi ini sebagai distribusi long tail. Berdasarkan pertimbangan ini, kita sekarang dapat menggambarkan contoh simulasi kita dengan distribusi-distribusi ini. Dapat dilihat di sini bahwa kita memilih distribusi normal untuk mewakili sebagian besar waktu pemrosesan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Sebuah pengecualian adalah aktivitas nilai permohonan yang dimodelkan dengan distribusi eksponensial. Juga aktivitas terima umpan balik pelanggan dimodelkan dengan distribusi tetap karena dilakukan oleh sistem. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah kedua adalah memberikan probabilitas pada percabangan kondisional. Langkah ketiga adalah menentukan tingkat kedatangan dari contoh proses dan distribusi probabilitasnya. Kedatangan umumnya diwakili dengan distribusi eksponensial. Tapi, kita bisa juga menggunakan kalender kedatangan. Misalnya saja, beberapa hari membentuk 1 minggu kerja dan waktu tertentu dalam sehari membentuk hari kerja. Mari kita tambahkan probabilitas percabangan dan laju kedatangan. Kita lihat di sini bahwa pilihan dengan probabilitas tertentu. Penerimaan dan penolakan kredit datang dengan probabilitas 30 dan 70%. Sementara kebutuhan untuk repetisi atau perulangan memiliki probabilitas 30%.
Kedatangan dimodelkan sebagai pemicu dari proses, sehingga ditunjukkan untuk kejadian awal. Kita mengasumsikan laju kedatangan sebanyak 2 aplikasi per jam atau waktu antar kedatangannya 30 menit. Minggu kerja adalah Senin sampai Jumat dan jam kerja adalah jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Semua dimodelkan dengan distribusi eksponensial negatif. Sebagai konsekuensinya, kedatangan seperti ditunjukkan pada lini masa di bawah ini. Kita dapat melihat bahwa aplikasi datang pada jam tertentu dalam sehari. Beberapa dari kedatangan memiliki waktu antar kedatangan yang pendek, sementara ada pula yang panjang. Tetapi secara rata-rata kita mengasumsikan bahwa waktu antar kedatangannya adalah 30 menit. Pada langkah keempat, kita harus menentukan parameter dari kelompok sumber daya. Untuk kumpulan sumber daya, kita perlu menentukan nama dan ukurannya, yaitu berapa jumlah pekerja untuk kumpulan sumber daya tersebut. Kita perlu menentukan biaya per unit waktu dan ketersediaan waktu dari kumpulan sumber daya tersebut. Sebagai contoh, bisa saja staf membutuhkan biaya 25 euro per jam dan bekerja dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 5 sore. Petugas kredit juga memiliki biaya dan jam kerja yang sama. Pada beberapa tool memungkinkan kita untuk mencantumkan biaya dan kalender per sumber daya dan bukan untuk seluruh kumpulan sumber daya. Ini mungkin berguna karena bisa saja pekerja hanya bekerja 50% dari waktu yang tersedia untuknya. Pada langkah kelima, kita harus menentukan tugas kepada kumpulan sumber daya. Pada saat melakukan penugasan kumpulan sumber daya, perlu diingat bahwa ini bukanlah hubungan satu-satu antara peran dan aktivitas. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa staf bertanggung jawab untuk beberapa tugas. Demikian pula petugas juga melakukan beberapa tugas. Satu-satunya hubungan satu-satu adalah antara sistem dengan terima umpan balik pelanggan. Sekarang kita sudah memodelkan proses dan menentukan skenario simulasi. Jadi kita siap menjalankan simulasi. Simulasi dapat kita jalankan dengan berbagai tool yang akan memberikan kita luaran atau hasil kinerja. Kita lihat di sini berbagai plot dari durasi proses, waktu menunggu proses, biaya proses, dan utilisasi sumber daya. Ini mungkin informatif bagi kita untuk mengetahui berapa lama sebuah kasus harus menunggu di dalam proses dan berapa biayanya. Jika kita ingin melakukan what if analysis untuk peningkatan kinerja, kita bisa melakukan simulasi dengan mengubah parameter menjadi parameter yang kita harapkan. Lalu kita jalankan lagi simulasinya untuk memeriksa dampak dari perubahan yang kita lakukan. Melakukan simulasi tidaklah mudah. Terdapat beberapa jebakan, di antaranya masalah stochasticity, masalah kualitas data, dan asumsi-asumsi yang menyederhanakan. Jebakan pertama adalah stochasticity. Kita harus paham bahwa simulasi berjalan atas dasar stochasticity. Pikirkan bahwa simulasi seperti melempar dadu beberapa kali untuk menentukan apa kita akan menerima atau menolak sebuah aplikasi pinjaman. Hasil dari simulasi mungkin berbeda dari satu kali kita menjalankan simulasi atau yang disebut simulation run dengan simulation run yang lain. Jadi jika memungkinkan, kita harus membuat kerangka waktu simulasi cukup lama untuk mencakup variabilitas mingguan dan musiman. Kita juga harus memastikan bahwa kita melakukan cukup banyak percobaan simulasi atau simulation run. Hasil kemudian dirata-rata dari beberapa run dan kita hitung interval kepercayaannya. Jebakan kedua adalah kualitas data. Kita telah memilih banyak parameter untuk durasi aktivitas dan probabilitas. Agar simulasi menjadi akurat, maka kita harus memastikan bahwa data ini dapat diterima. Kita harus berusaha sesedikit mungkin mengandalkan diri pada waktu tebakan. Semua data untuk masukan kalau bisa kita lakukan analisis masukan atau input secara statistik. Dalam melakukan skenario simulasi, kita harus mendapatkan parameter skenario simulasi dari angka-angka dalam skenario. Juga menggunakan alat statistik untuk memeriksa kesesuaian distribusi probabilitas.
Jebakan yang terakhir adalah asumsi-asumsi yang menyederhanakan. Di satu sisi kita tidak dapat melakukan simulasi tanpa membuat asumsi. Beberapa asumsi adalah bahwa model selalu mengikuti aturan dan tidak ada penyimpangan atau workaround. Dari sisi resource, kita mengasumsikan tidak ada resource yang multitasking atau batching. Sumber daya juga diasumsikan bekerja secara konstan, non-stop, tiap hari sama, dan tidak ada kelelahan. Kemudian diasumsikan bahwa tidak ada gangguan selain yang stokastik. Untuk itu, kita dapat memvalidasi simulasi dengan pertama kali memodelkan proses as is. Lalu jalankan beberapa simulation run dan lihat jika outputnya realistis untuk situasi saat ini. Hal ini dapat memberikan kita keyakinan bahwa yang kita lakukan tidak terlalu jauh dari kenyataan dan masih realistis. Mari kita rangkum pembelajaran kita. Pada bab ini, kita pertama kali melihat analisis aliran untuk menghitung berbagai ukuran kinerja. Analisis aliran memungkinkan kita menghitung waktu siklus, pemrosesan, efisiensi waktu siklus dari sebuah proses. Ia juga memberikan informasi tentang rata-rata biaya per contoh proses. Analisis aliran juga dapat diasosiasikan dengan perhitungan kapasitas teoritis. Tetapi, semuanya ini terkait dengan proses as is. Analisis aliran tidak dapat banyak membantu untuk analisis what if atau bagaimana jika. Analisis antrian adalah teknik yang sesuai untuk analisis what if. Waktu tunggu dan waktu siklus. Dan cocok untuk menganalisis aktivitas individu yang dilakukan oleh satu kumpulan sumber daya. Simulasi adalah teknik serbaguna untuk analisis what if dari seluruh proses yang mencakup waktu tunggu, waktu siklus, dan biaya keseluruhan. Hal ini sangat berguna untuk mengidentifikasi kemacetan.